Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar buah karika? Atau pernah mencoba menikmati cita rasa dari buah karika ini? Kalau sudah, pasti kalian tahu bagaimana sedapnya buah yang satu ini. Buah karika biasa dijumpai di dataran tinggi dan diolah menjadi manisan karika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 2111905, rekan saya Nafilah Triwardani dengan nomor NIM 2111904, rekan saya Ulia Mukaromah dengan nomor NIM 2119008, dan Dwi Ulfiana Rusdiani dengan nomor NIM 2119012. Kami dari Prodi Manajemen semester 5. Di sini, kelompok kami meneliti proses pengadaan bahan baku berupa buah karika pada Home Industry Karika Tigadara Wonosobo. Yang pertama yaitu profil dari perusahaan Home Industry Karika Tigadara. Berdiri pada tahun 2016 dan didirikan oleh Ibu Riris Andikasari, UMKM berupa Home Industry dan beralamat di Perum Argopeni Indah B37 Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan karika atau yang biasa diolah menjadi manisan karika adalah oleh-oleh khas dari Kabupaten Wonosobo yang biasa dijajankan dalam berbagai merek dan bentuk kemasan, mulai dari toples hingga cup plastik. Bagi yang belum mengenalnya, buah karika ini sering disebut sebagai pepaya gunung karena bentuk pohon, daun, dan buahnya yang hampir mirip dengan buah pepaya. Kami akan membahas proses pengadaan bahan baku yang terjadi pada Home Industry Karika Tigadara. Bagian pertama yaitu permasalahan. Permasalahan pengadaan persediaan bahan baku pada Home Industry Karika Tigadara yaitu terkendala dalam pengadaan persediaan bahan baku berupa buah karika segar karena banyaknya pesaing yang kompetitif sehingga kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku pada tempat pemasok. Mengingat sekarang ini manisan karika menjadi oleh-oleh khas dari Kabupaten Wonosobo dan selalu memiliki banyak peminat. Tidak heran jika banyak pesaing yang turut serta untuk mencoba berbisnis di bidang kuliner yang satu ini dengan memanfaatkan bahan baku yang tumbuh di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari proses pengadaan pada Home Industry Karika Tigadara ini. Yang pertama yaitu kelebihan, dapat mengoptimalkan proses produksi manisan karika yang melibatkan kerjasama antara supplier dengan pelaku UMKM. Terjalinnya komunikasi dan kinerja yang baik antara supplier dan pelaku UMKM mampu membantu mengoptimalkan proses produksi di Home Industry Karika Tigadara. Pasokan bahan baku yang berjalan dengan baik akan berpengaruh dalam proses produksi di pabrik berjalan sesuai prosedur dan tertata rapi. Selanjutnya untuk kekurangan dari proses pengadaan supply chain management di Home Industry Karika Tigadara ini yaitu bahan baku utama merupakan salah satu komoditas yang tidak mudah ditemukan di daerah selain Wonosobo. Karena keunikannya yang hanya mampu dan berbuah di dataran tinggi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM dalam mencari stok pasokan bahan baku. Terlebih lagi jika pada pergantian musim kemarau yang menjadikan kelangkaan buah dan terjadinya kelonjakan kenaikan harga pada bahan baku tersebut. 2. Yaitu observasi dan pencarian data. Observasi melalui survei lokasi dan cari informasi. Observasi secara langsung. Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi atau ke tempat kejadian. Pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat di Perumahan Argopeni Indah B37 Mojo Tengah, Wonosobo dengan referensi penelitian sebagai berikut. Ketiga, yaitu penyajian hasil observasi dan perolehan data. Pertama, yaitu pemilik UMKM memesan bahan baku kepada supplier sebanyak 500 kg per 4 hari. Untuk memenuhi kebutuhan produksi setiap harinya, yaitu 100-120 kg, Home Industry Karika Tigadara memerlukan pasokan bahan baku berupa bahan karika segar dari supplier sebanyak 500 kg per 4 hari. Pasokan bahan baku datang dan berputar setiap 4 harinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebusukan dan kerusakan pada bahan baku jika terlalu lama disimpan, walaupun di suhu yang telah disesuaikan. Data yang kedua yaitu supplier hanya mampu menyediakan bahan baku sebanyak 200 kg per 4 hari kepada pembeli. Supplier menerima pesanan dari Home Industry Karika Tigadara namun hanya mampu menyediakan bahan baku berupa karika segar sebanyak 200 kg per pembeli. Hal ini dikarenakan supplier memiliki beberapa pembeli yang juga memesan di tempat supplier, sehingga pasokan buah yang tersedia harus dibagi ke beberapa pembeli tersebut. Data yang ketiga yaitu pemilik UMKM mencari supplier tambahan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku per 4 harinya.
Jika hanya mengambil pasokan bahan baku dari satu supplier saja, maka bahan baku tersebut hanya bisa diproduksi maksimal sampai 2 hari. Sedangkan bahan baku baru bisa dikirim kembali dalam jangka waktu 4 hari sekali. Untuk memenuhi proses produksi setiap harinya, maka pemilik UMKM harus mencari pasokan bahan baku dari supplier tambahan, yaitu sebanyak 300 kg. Data yang keempat yaitu pemilik UMKM mendapat 2 supplier tambahan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku 4 hari sebanyak 300 kg. Pemilik UMKM mengatasi masalah pengadaan bahan baku yang terjadi pada UMKM-nya dengan menambah 2 supplier tambahan, di mana pemilik UMKM tersebut mengambil bahan baku sebanyak 150 kg per 4 harinya di setiap supplier tambahan. Dalam proses mencari pasokan bahan baku ini, tentunya pemilik UMKM tetap mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan agar penggunaan modal awal digunakan secara optimal. Analisa buah karika. Buah karika yang menjadi bahan baku utama merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang tidak mudah ditemukan di daerah lain, namun tumbuh subur di daerah tinggi di Kabupaten Wonosobo. Hal ini terjadi karena buah karika hanya mampu tumbuh dengan baik pada ketinggian 1.500 sampai 3.000 mPdm. Kondisi basah dan lembab ini dengan suhu dingin menjadi habitat yang tepat untuk pertumbuhan buah karika. Buah karika juga termasuk dalam komoditi pertanian yang tidak tahan lama bila disimpan dalam keadaan segar. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul peluang bagi perkembangan usaha pengelolaan karika sebagai makanan khas unggulan daerah Wonosobo. Penentu jumlah bahan baku yang diperlukan untuk produksi pada periode mendatang. Identifikasi tersebut dilaksanakan oleh manajer produksi berdasarkan prediksi permintaan dari bagian pemasaran, kapasitas produksi, dan persediaan bahan baku yang ada di gudang. Buah karika setiap bulannya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh cuaca. Bahan baku tersedia melimpah pada musim hujan, sedangkan kelangkaan bahan baku timbul dikarenakan cuaca tidak menentu pada musim kemarau. Kelangkaan bahan baku inilah di mana perusahaan melakukan strategi alternatif agar tetap terkunci untuk kelangsungan produksi karika. Evaluasi dari permasalahan pengadaan SCM pada bahan baku karika. Yang pertama adalah pemilik UMKM mencari supplier tambahan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku selama 4 hari. Yang kedua, pemilik UMKM memesan bahan baku pada supplier sebanyak 500 kg per 4 harinya. Dan ketiga, pemilik UMKM mendapatkan 2 supplier tambahan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku sebanyak 300 kg dalam 4 harinya. Selanjutnya adalah langkah pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada di Hub Industri Tiga Dara, yaitu tentang pengadaan persediaan bahan baku yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya banyaknya pesaing yang kompetitif sehingga kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku. Keputusan yang kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut yang pertama adalah mencari supplier tambahan yang berkualitas. Mencari supplier tambahan yang berkualitas sesuai dengan kriteria pemilihan supplier menurut Surjaka DKK. Yang pertama yaitu kriteria harga, yang kedua memilih supplier yang menyediakan bahan baku bagus dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, ketetapan pengiriman pemilihan supplier yang menyediakan jasa pengiriman barang sampai di tujuan atau sampai di gudang. Selanjutnya yaitu membuat kontrak kerja dengan supplier. Sebelum kita membuat kontrak kerja dengan supplier, kita harus yang pertama menyelidiki informasi tentang calon rekan bisnis. Yang kedua, memahami isi kontrak kerja. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak harus sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan supplier dengan cara melakukan transaksi pembayaran tepat waktu. Yang kedua, saling support antar rekan bisnis. Yang ketiga, mendapat keuntungan yang seimbang.